tadi kan kalian udah dengar apa yang saya seperti apa tadi di dalam? Di dalam saya sudah puas karena saya sudah mendengar sendiri pernyataan dari kejaksaan bahwa penangguhan penahanan kita ditolak. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya juga memohon untuk segera dilimpahkan kasus Nikita. Gitu aja. Sekarang saya mau nengok Nikita. Teman-teman semua doakan ya. Apapun yang sedang menghadapi Nikita, saya yakin sekali Nikita sanggup melewatinya. Dan saya memohon juga jika persidangan nanti berjalan, semua harus memperhatikan termasuk KPK. Kak Fitri kecewa pasti ya? Enggak. Dengan penolakan penangguhan. Oh, Kak, tadi kan udah bilang kalau kecewa ya manusiawi lah pasti kecewa. Tapi kan mereka punya alasan untuk tidak mengabulkan, ya udah nggak apa-apa. Kak Fitri bawa apa aja sih buat? Bawa cinta. Cinta. Ini berarti udah berapa lama nggak ketemu Niki nih? Saya pulang dari Korea ya 10 hari kali ya. Nikita nggak perlu apa-apa dari saya, dia hanya butuh cinta saya. Oke, Kak Fitri artinya ini udah nggak sabar ya, gergetan ingin membongkar semua di pengadilan yang mengenai masalah ini ya? Bukan, bahasanya nggak membongkar dan gergetan. Bukan gitu. Apa? Ya kita buktikan aja ujaran yang Nikita sampaikan di story dia itu fitnah atau bukan, gitu kan? Kan kalian juga semua tahu apa yang Nikita unggah itu memang perbuatannya ada. Iya nggak? Iya. Atau misalnya Nikita menghimbau. Kalian kalau naik pesawat denger nggak? Apa kata pramugari? Jika ada yang membawa narkoba, segera melapor. Apa bedanya dengan apa yang Nikita sampaikan? Himbauan kan boleh-boleh aja nih. Saya menghimbau ke kalian semua, kasih berita yang benar, gitu kan? Ya. Udah? Terima kasih rekan-rekan semua ya. Jadi kedatangan kami ke sini adalah untuk mencari kepastian. Kenapa saya katakan mencari kepastian? Karena saya mengajukan permohonan itu secara tertulis, bukan secara lisan. Jadi saya minta supaya dijawab secara tertulis. Itu. Yang kedua, saya minta ada kepastian hukum. Artinya kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita fight di persidangan, kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran secara hukum ya, jadi bongkar-bongkaran secara hukum. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Yang jelas Niki udah siap, karena bagi Niki ini harus diungkap semua yang sebenarnya seperti apa. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, saya minta supaya segera limpahkan saja, nggak usah berlarut-larut, karena harus ada kepastian hukum buat seseorang yang menjadi tersangka, seperti itu. Tapi secara lisan udah ada jawaban dong? Saya nyampaikannya secara tertulis. Kalau saya nyampaikannya secara lisan, saya minta dijawab secara lisan. Terus tanggapan Kejari apa Bang? Ketika ya nanti mereka akan menjawab secara tertulis. Soal jawabannya itu sama dengan apa yang disampaikan, itu sudah bukan menjadi masalah bagi kami. Karena kami butuh kepastian. Jadi kalau disampaikan terus apalagi menjadi berita, sedangkan kami kirim suratnya bukan secara tertulis sudah disampaikan dan ada tanda terimanya. Ya, seperti itulah prosesnya. Kami juga sempat diskusi tentang persoalan ini. Saya tidak mau berbicara pasal dan seterusnya karena itu nanti saya akan ungkapkan di persidangan, khususnya eksepsi. Karena banyak yang harus dieksepsi, banyak yang harus diungkap. Bang, selama belum saya terima secara tertulis, saya tidak bisa menanggapi. Ya, saya kirim suratnya secara tertulis. Jadi tolong hargain juga, karena saya juga sama dengan jaksa, sama-sama penegak hukum, sama-sama diatur oleh undang-undang. Advokat diatur oleh undang-undang advokat, kejaksaan ada undang-undang kejaksaannya. Saya kirim surat secara resmi, saya minta dijawab secara resmi. Seperti itu. Apapun jawabannya, jawab saja secara tertulis, karena itu akan saya sampaikan kepada Nikita. Kalau lisan, bagaimana saya bisa memegang? Kecuali saya datang ke sini dengan mengajukan permohonan secara lisan, saya minta dijawab secara lisan. Bang, tapi tadi pas ngasih jawaban secara lisan,
apa pertimbangannya, alasannya menolak, masuk akal nggak menurut abang sendiri? Kalau urusan subjektif terserah orang yang mempunyai kewenangan. Jadi kalau urusan subjektif berarti kan orang punya kewenangan. Kalau orang punya kewenangan, bagaimana kita bisa menanggapi? Tanyakan kepada orang yang punya subjektif. Kalau alasannya subjektif itu alasan yang melekat kepada seseorang, susah kita berbicara kalau alasannya subjektif. Padahal hukum ini bukan alasan subjektif aja, banyak alasan. Salah satunya adalah objektif, salah satunya terkait pasal, salah satunya yang menjadi tersangka adalah seorang wanita yang melaporkan seorang laki-laki. Kasusnya adalah berbicara atau menulis sesuatu di dalam media sosial. Ingat, Nikita seorang wanita menulis sesuatu dalam media sosial dilaporkan oleh seorang laki-laki. Titik. Anda bisa menilai kasus ini seperti apa. Bagaimana seorang wanita hanya memposting tulisan terhadap seorang laki-laki harus berurusan hukum, harus masuk penjara. Itu saja. Iya, Bang, tadi kan alasannya tadi disebut bahwa subjektif alasannya. Iya. Yang lain-lain saya tidak tahu. Kalau alasan subjektif Anda tanya kepada yang punya alasan, bukan saya. Bang, tapi tadi sempat disebut artinya apa, dia mengingat track record Nikita. Saya tidak mau menanggapi track record. Semua orang punya track recordnya baik. Nikita itu tidak pernah dipenjara dalam artian dihukum. Dia pernah dihukum percobaan, itu pun kasus berantem dengan mantan suaminya karena saya yang menangani. Dihukum percobaan. Ributnya masalah apa? Ngelempar asbak kepada suaminya. Perkara apa lagi yang Anda mau tanyakan? Hanya satu kan? Nah, tadi Kejari sebut bahwa akan menghambat proses kalau penyidikan. menghambat proses persidangan, tidak mungkin Niki saya bawa kemari untuk saya serahkan. Jadi Niki itu bukan dipanggil oleh kejaksaan atau dipanggil oleh polisi, tapi Niki datang sesuai dengan tahap 2. Jadi tidak ada alasan menghambat. Kalau menghambat Niki nggak akan hadir. Udahlah, terserah mau pakai alasan subjektif, itu haknya, wewenang daripada kejaksaan. Ada nih Bang, kapan? Nah itu pertanyaannya, tanya ke dalam. Yang jelas semua orang harus mempunyai kepastian hukum. Segera limpahkan, kita fight di persidangan secara hukum. Tadi sempat disampaikan juga udah menyiapkan 5 JPU Oh enggak khusus. apa-apa lah, mau berapa saja nggak ada masalah. Karena yang namanya jaksa itu satu kesatuan. Biasanya itu jaksa penuntut umum terdiri dari A, B, C. Tapi itu jaksa penuntut umum. Jadi jangan dinilai jumlahnya. Niki tetap akan diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Jumlahnya berapa itu bukan menjadi masalah. Tapi Niki sudah nggak sabar, langsung pengen Dia cepat sidang ingin buka-bukaan. bongkar-bongkaran, ingin buka-bukaan. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Kami minta memonitor proses ini, ikut di persidangannya, apa yang akan meledak-meledak. Bang, ketemu siapa tadi di dalam? Tadi saya bertemu dengan Kasipidum, ngobrol, minta ada kepastian hukum. Pak Kasipidum, saya kirim suratnya secara tertulis, jawablah secara tertulis. Jangan sampai justru nanti yang menjawab orang lain. Saya kan jadi bingung, kirim suratnya di kejaksaan, kok yang menjawab orang lain. Jadi saya bingung, apa kantornya udah pindah kan gitu. Ternyata kantornya masih di sini, makanya saya masuk ke dalam. Saya minta surat saya dijawab secara resmi. Berarti kedatangannya untuk meminta jawaban itu ya? Iya, saya minta jawaban dan minta segera limpahkan di pengadilan. Saya minta jawaban tertulis, baru kita wawancara lagi. Minta limpahkan ke pengadilan. Pengadilan saja, buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Buka bum ya, artinya kita fight secara hukum. Apa sih ini yang jadi masalah? Ingat, yang dilaporkan seorang wanita yang memposting tulisan yang melaporkan seorang laki-laki. Akibatnya Niki harus ditahan. Itu saja kasusnya.